Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah kriptografi dengan materi algoritma RSA. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ibnu Ahmad Fauzi dengan NIM 191044128. Selanjutnya ada Handi Prayoga dengan NIM 191044114. Ada Adnan Dwiki dengan NIM 191044143. Ada Bimita Hasanatul dengan NIM 191044111. Dan saya sendiri Sofina Siro dengan NIM 191044005. Pengertian kriptografi RSA. RSA merupakan algoritma kriptografi asimetri di mana kunci yang digunakan untuk menginskripsi berbeda dengan yang digunakan untuk mendeskripsi. Kunci yang digunakan untuk menginskripsi disebut dengan kunci public atau public key, dan yang digunakan untuk mendeskripsi disebut dengan kunci privat atau private key. RSA membutuhkan 3 langkah dalam prosesnya, yaitu yang pertama ada pembangkitan kunci, yang kedua ada inskripsi, dan yang terakhir ada deskripsi. Dari sekian banyak algoritma kriptografi kunci publik yang pernah dibuat, algoritma yang paling populer adalah algoritma RSA. Algoritma RSA dibuat oleh 3 peneliti dari MIT pada tahun 1976, yaitu Ron, Adi Samir, Leonard Dleiman. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Pemfaktoran dilakukan untuk memperoleh kunci privat, selama pemfaktoran bilangan besar menjadi faktor-faktor prima sebelum ditemukan algoritma yang mangkus. Maka selama itu pula keamanan algoritma RSA tetap terjamin. Untuk besaran-besar yang digunakan pada algoritma RSA ada P dan Q yang merupakan bilangan prima. Ini merupakan rahasia. Untuk E, kunci inskripsi, ini bersifat tidak rahasia. Untuk D, itu kunci deskripsi, ini bersifat rahasia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Bimita Hasanatul. Perkenalkan, nama saya Bimita Hasanatul Mawfiro. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai algoritma RSA. Algoritma RSA menggunakan ekspresi eksponensial. Proses enkripsi dan deskripsi diekspresikan sebagai berikut. Untuk beberapa blok plaintext P dan blok ciphertext C. C sama dengan P pangkat E mod N, sedangkan P sama dengan C pangkat D mod N sama dengan P pangkat E kali D mod N sama dengan P pangkat E kali D mod N. Nilai N diketahui oleh pengirim dan penerima, nilai E diketahui oleh pengirim, dan nilai D diketahui oleh penerima. Persyaratan RSA dimungkinkan untuk mencari nilai E, D, dan N sehingga nilai P pangkat E kali D mod N sama dengan P untuk setiap nilai P kurang dari N. Relatif mudah untuk menghitung P pangkat E kali D mod N dan C pangkat D mod N untuk setiap nilai P kurang dari N. Tidak ada teknik yang layak digunakan untuk menentukan nilai D jika diketahui nilai E dan N. Nilai E dan D adalah pasangan bilangan multiplicative inverse modulo theta n, di mana theta n adalah Euler-Totian function. Untuk n sama dengan P kali Hi, di mana P dan Hi bilangan prima, maka theta n sama dengan P min 1 kali Hi min 1 dan E kali D mod theta n sama dengan 1. Kekurangan RSA. Yang pertama, jika dibandingkan dengan algoritma kriptografi kunci simetris seperti DES dan AES, maka dapat dilihat bahwa algoritma RSA lebih lambat daripada kedua algoritma tersebut. Dalam praktik, algoritma RSA tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan, tetapi mengenkripsi kunci simetri dengan kunci publik penerima pesan.
Yang ketiga, pesan dienkripsi menggunakan algoritma simetri seperti AES atau DES. Pesan dan kunci rahasia dikirim bersamaan dan penerima mendeskripsi kunci simetri dengan kunci privatnya, lalu mendeskripsi pesan dengan kunci simetri tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Adnan Dwiki. Perkenalkan, nama saya Adnan Dwiki Alditama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelebihan RSA. Kelebihan algoritma RSA berada pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan menjadi faktor-faktor prima, yang mana n sama dengan p kali q. Yang kedua, jika n berhasil difaktorkan menjadi a dan b, maka n sama dengan p min q kali q min 1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan atau tidak rahasia, maka kunci deskripsi D dapat dihitung dari persamaan ED sama dengan 1 mod n. Yang keempat, para penemu algoritma RSA sangat menyarankan nilai P dan Q panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan begitu, hasil kali n sama dengan P kali Q akan berukuran lebih dari 200 digit. Kemudian ada pembangkitan pasangan kunci RSA. Yang pertama, pilih dua bilangan prima P dan Q yang rahasia. Dan kedua, hitung n sama dengan P Q kali n, tidak perlu dirahasiakan. Selanjutnya, hitung theta n sama dengan P min Q dikali Q min 1. Kemudian pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik E yang relatif prima terhadap theta n. Hitung kunci deskripsi D sehingga ED sama dengan 1 mod theta n. Kemudian ada contohnya pembangkitan pasangan kunci. Yang pertama, pilih dua bilangan prima P sama dengan 11 dan Q sama dengan 17. Kemudian hitung n sama dengan P kali Q sama dengan 11 kali 17 sama dengan 187. Kemudian hitung theta n sama dengan P min 1 kali Q min 1 dengan hasil sama dengan 10 kali 16, yaitu 160. Kemudian pilih nilai E ya sama dengan 7, yaitu relatif prima terhadap 160. Ya, yang kelima, hitung nilai D sehingga DE sama dengan 1 mod 160 dengan persamaan D sama dengan 1 plus K kali 160 dibagi 7. Dengan mencoba nilai K sama dengan 1, 2 hingga diperoleh D yang bulat, yakni D23, sehingga diperoleh n sama dengan 187, E sama dengan 7, D sama dengan 23. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita, yaitu Handi Prayoga. Untuk Handi Prayoga, dipersilahkan. Oke, saya Handi Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan plaintext-nya Unisba. Diketahui di sebuah plaintext U itu tabel hasilnya adalah 85. C sama dengan 85E modul N 85 pangkat 7 modulo 187 sama dengan 68. Untuk plaintext U sama dengan 85 itu diperoleh dari tabel ASCII, di mana kita mencari angka desimal dari U dan didapatkan 85. Untuk yang lainnya seperti huruf N, I, S, B, A itu sama dengan itu. Jadi dicari dahulu berapa angka desimal dari huruf-huruf plaintext tersebut. Yang kedua, diketahui sebuah plaintext N
ASCII-nya 78 pangkat E mod N jadinya 78 pangkat 7 mod 187. Jawabannya 56. Diketahui sebuah plaintext I adalah 75 di ASCII-nya. 75 pangkat E mod N sama dengan 73. Oh, salah. 73 pangkat 7 mod 187 sama dengan 61. Kemudian S, plaintext S di ASCII-nya 83. 83E mod N adalah 83 pangkat 7 mod 187. Jawabannya 8. Untuk plaintext B, ASCII-nya 66. C sama dengan 66 pangkat E mod N. 66 pangkat 7 mod 187 sama dengan 110. Plaintext A 65. 65E mod N sama dengan 65 pangkat 7 mod 187. Hasilnya 142. Contoh proses deskripsinya. P C pangkat D mod N 68 pangkat D mod N jadinya 68 23 mod 187. 85 sama dengan U. Yang C mod D mod N 56 D mod N sama dengan 56 pangkat 23 mod 187. Jawabannya 78. Hurufnya N. Berikutnya 61D mod N 61 pangkat 23 mod 187. 73 hurufnya I. Kemudian 8D mod N adalah 8 pangkat 23 mod 187. 83 itu hasilnya dan hurufnya S. Kemudian 110 pangkat D mod N 110 pangkat 23 mod 187 hasilnya 66 dan hurufnya B. Terakhir 142 mod N adalah 142 pangkat 23 mod 187 hasilnya 65 hurufnya A dan digabung menjadi tulisan Unisba lagi. Untuk proses deskripsi itu sama saja. Jadi di sini kita untuk yang pertama itu 85 sama dengan huruf U, itu kita cari desimal dari 85 itu huruf apa. Jadi kebalikan dari proses enskripsi. Oke, cukup sekian PPT-nya. Untuk codingan dan perjalanan programnya akan dijelaskan oleh teman saya Ibnu Ahmad Fauzi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibnu Ahmad Fauzi dan di sini saya akan mulai untuk mendemokan aplikasi untuk konversi dari plaintext ke ciphertext menggunakan RSA. Di sini ada 3 input yang dibutuhkan, plaintext, lalu nilai P dan juga nilai Hi. Contohnya di sini kita masukkan plaintext, lalu nilai P-nya, setelah itu nilai Hi-nya, lalu di encrypt. Nah di sini mulai dari proses pembentukan kunci, lalu proses enkripsi dan proses dekripsinya, yang mana dikembalikan ke teks plaintext Tommy lagi. Untuk source code programnya di sini semua dijalankan di proses.php, yang mana memanggil file dari function.php. Berikut untuk proses dari perhitungan RSA-nya. Di sini terdapat variabel untuk mengambil plaintext, lalu membuat nilai n, yaitu P kali nilai P kali Hi, lalu mengambil
nilai theta n, yaitu nilai P dikurangi 1 dikali nilai H dikurangi 1. Lalu nilai D, proses untuk mendapatkan kunci D dan kunci E. Setelah itu di sini prosesnya menggunakan beberapa perulangan, dan berikut untuk proses untuk mencetak atau menampilkan proses enkripsi dan proses untuk mencetak atau menampilkan proses dekripsi. Dan semua dari perhitungan tersebut diambil melalui file fungsi.php. Di sini mencetak semua fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Mungkin itu saja demo dari aplikasi untuk konversi dari plaintext ke ciphertext menggunakan RSA. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman yang menonton video ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan lewat kolom komentar. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.